Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dalam ibadah minggu kita di gereja GMI Menara Pengharapan. Luar biasa sekali kasih cinta Tuhan yang bisa kita rasakan pada pagi ini. Kita bisa berkumpul dengan tubuh yang sehat, pikiran yang baru di hari yang baru ini. Walaupun dari pagi hujan, ya, hujannya tidak menentu, kadang deras, kadang tidak, gerimisnya awet lah seperti itu. Tapi semoga ini tidak menghalangi kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan mulaikan saja ibadah kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengambil saat teduh kita. Kita mau bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kita ini. Sungguh luar biasa Tuhan, cinta kasih-Mu, tak henti-hentinya kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan melalui perkataan kami, kerinduan hati kami, Kau yang melihat kedalaman hati kami Bapa. Kerinduan kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan, untuk datang di hadirat-Mu, untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan diri kami Tuhan, layakkan kami untuk datang menyembah-Mu Bapa. Menyembah-Mu Bapa, ku datang. Menyembah-Mu Yesus, ku datang. Menyembah-Mu Roh Kudus, ku datang. Di hadirat-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu, ku datang. Menyembah-Mu Bapa, ku datang. Menyembah-Mu Yesus, ku datang. Menyembah-Mu Roh Kudus, ku datang. Hadirat-Mu Tuhan, sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan, ku sanjung Engkau Tuhan, ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan. Seumur hidupku, ku sembah Kau, ku datang. Menyembah-Mu Bapa, ku datang. Menyembah-Mu Yesus, ku datang. Menyembah-Mu Roh Kudus, ku datang. Di hadirat-Mu Tuhan, sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan, ku sanjung Engkau Tuhan, ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan. Seumur hidupku, hanyalah bagi
tinggikan, ku sanjung Engkau Tuhan, sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan seumur hidupku. Benar Tuhan, kami datang menyembah-Mu, Bapa, Yesus, Roh Kudus, Allah kami yang kami kenal. Tuhan Allah yang luar biasa. Kami datang menyembah-Mu, Bapa, ke dalam bait-Mu, di hadirat-Mu hanya untuk meninggikan Engkau, Bapa. Sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Sungguh nyata kebaikan-Mu yang tiada henti menghiasi kehidupan kami senantiasa. Sungguh kami bersyukur, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau datang ke hadirat-Mu, mewujudkan cinta kasih kami. Kami mau meninggikan Engkau. Sungguh luar biasa, Bapa, kebaikan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Tuhan. Hanya itu yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Mari kita nyanyikan kasih yang terindah, telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu,
nyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh baik bagiku. Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh mulia namamu kami tinggikan di atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi tugas kami, posisi kami, Engkau tetap di atas kami. Engkau yang tetap kami tinggikan. Namamu saja yang senantiasa kami muliakan, Bapa. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. God, you're so good. Ya benar Tuhan, Engkau baik. God, you're so good. You're so good to me. Yeah, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Engkau baik Tuhan. God, you're so good. You're so good to me. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Mulia namamu Yesus. Oh, mulia namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau perkenankan kami untuk memuji dan meninggikan namamu saja. Karena Engkau baik, Engkau mulia. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami akan memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekali lagi. Ya. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan. Mungkin kita bisa menyampaikan salam kita kepada kiri kanan kita. Ya, walaupun kita tidak bisa ya mungkin protokol kesehatan ini membuat kita semakin berjarak satu dengan lain, tapi janganlah membuat kita semakin jauh
dengan yang lain gitu ya. Tetap kita menjalankan yang namanya protokol kesehatan itu demi kebaikan bukan diri sendiri tapi juga orang lain dan juga orang-orang yang nanti akan kita ketemu. Ya, kita akan bergerak sedikit, kita akan memuji dan meninggikan Tuhan kembali. Ya. Boleh bertepuk tangan, boleh bersorak, boleh berjingkat-jingkat, boleh melompat-lompat. Ya, kita tunjukkan kepada Tuhan. Betapa kita bersuka cita untuk memuji dan Tuhan hari ini. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang tanganku, tanganku, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku, kau perisaiku. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang tanganku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Bapak Ibu, saya juga ngos-ngosan. Ya, kita naikkan lagu ini, mungkin lagu yang sudah familiar bagi kita. Kita nyanyikan dari dalam hati kita untuk kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji dan meninggikan Engkau. Bahkan kami boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian yang bisa menguatkan kami Tuhan. Bila sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong kami. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan pada saat ini Roh Kudus punya bekerja Tuhan, yang melawat kami satu persatu, yang membukakan rahasia firman Tuhan kepada kami masing-masing Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memampukan dia, supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh ditinggikan, nama boleh dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Ya, amin. Ya, saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, ya, yang kita ambil dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 9. Yesaya pasal 6 ini, raja telah mati tetapi ku melihat raja di atas segala raja. Ini kadang-kadang di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam kitab Yesaya ini, kita bisa buka dalam Yesaya pasalnya 6, saya akan bacakan. Ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan umat rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, cilakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuhkan bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihat sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Ini adalah kalau kita melihat dalam Yesaya ini, ya, ini adalah raja dikatakan yang kita renungkan dalam tahun matinya Raja Uzia. Aku melihat Tuhan. Ayatnya menggambarkan Raja Uzia, raja yang ke-11 dari kerajaan Yehuda yang meninggal. Ini raja ke-11. Ya. Ia dilantik dengan sebagai raja usia 16 tahun. 16 tahun dia sudah dilantik menjadi raja, dan meninggal usia 68 tahun. Setelah memerintah 52 tahun dia memerintah. Ya, 52 tahun. Dapatlah dikatakan bahwa ia adalah salah satu raja terbesar setelah Raja Daud. Ini Raja Uzia. Ya. Hati dari seorang pemuda bernama Yesaya hancur saat raja meninggal, karena Uzia bukanlah saja raja bagi Yesaya, tetapi juga orang tua, bahkan sahabat. Ini yang dialami oleh Yesaya. Yesaya pada saat itu masih muda,
Tetapi ketika Raja Uzia meninggal, hatinya hancur, hatinya sedih karena ditinggal oleh Raja Uzia. Dalam keadaan hancur hatinya, Yesaya pergi ke bait Allah. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan dan mencari penghiburan serta memperbaharui imannya. Ini yang dilakukan. Yesaya sadar bahwa sang raja telah meninggal, tetapi Allah tidak mati. Satu hal. Yesaya kehilangan rajanya, tetapi ia menjumpai raja di atas segala raja. Ini akan kita bahas. Apa yang terjadi saat Yesaya menjumpai Allah? Nah, di sini. Apa yang terjadi saatnya Yesaya menjumpai Allah? Yang kita lihat, saat Uzia mati, Yesaya melihat Allah. Di tengah-tengah kehancurannya, di tengah-tengah kehilangan sahabatnya, di tengah-tengah raja yang dia cintai itu meninggal, hatinya hancur. Yang dilakukan oleh Yesaya, dikatakan dia pergi ke bait Allah. Dia datang kepada Allah. Dia datang kepada yang tepat gitu. Pada saat itu dikatakan di sana, di dalam ayat itu, mereka melihat duduk di atas tahtanya. Yesaya melihat bahwa dikatakan di sana bahwa dia melihat Allah duduk di atas tahtanya. Kalau kata melihat di sana dikatakan dalam bahasa Ibrani adalah ruah, dikatakan rah, wah gitu. Artinya dia melihat, dia memandang suasana yang luar biasa, suasana yang luar biasa, yang tenang sekali, di mana pada saat hatinya galau, di mana hatinya sedih, pada saat dia melihat Allah, ada suasana yang sangat mengharukan, sangat menggembirakan dia dalam penglihatannya itu. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, melihat bagaimana di sana dia memandang Tuhan yang luar biasa, yang belum pernah dia lihat. Padahal kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal 1 dengan pasal 5, sebenarnya dia sudah bernubuat tentang Israel. Bagaimana sikap-sikap bangsa Israel ini, dia sudah bernubuat sedemikian rupa. Tetapi di dalam pasal 6 baru di sana dikatakan dia melihat Allah. Dia melihat Allah yang dia layani. Nah, ini dia berjumpa. Dia melihat bahwa Allah sebagai pusat pujian dan penyembahan. Nah, di sana kalau kita lihat suasana penglihatan Yesaya yang terjadi di sana, bahwa dia melihat malaikat-malaikat itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di sana. Ada satu pujian yang luar biasa terjadi di sana. Kalau kita bandingkan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8, coba satu orang bisa baca Wahyu pasal 4 ayat 8, ini juga peristiwa ini juga dialami oleh tua-tua. Kalau sudah dapat ya, Wahyu pasal 4 ayat yang 8 ya. Bisa dibaca kalau udah ketemu ya. Nah, di sana dikatakan dan 4 makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya ada sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ini adalah satu peristiwa yang sama kalau kita bandingkan dalam kitab Yesaya dan Wahyu ini. Inilah suasana yang terjadi di surga.
Bagaimana malaikat-malaikat itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi di surga itu hanya ada pujian dan penyembahan di sana terjadi. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Inilah kekudusan. Jadi di dalam suasana surga itu di sana dikatakan bagaimana kudusnya Tuhan. Karena itu dalam 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus ayat 15-16 dikatakan, kuduslah kamu sebab Allah itu Allah yang kudus. Nah, selama ini belum dilihat, dialami oleh Yesaya di sana. Kekudusan ini, ya. Baru yang kedua dikatakan, Allah melihat sebagai Allah yang suci. Jadi Yesaya melihat bahwa Allah itu yang suci. Jadi pada saat Allah itu Allah yang suci, tidak sembarangan orang-orang yang berdosa tidak akan bisa ke sana. Kalau Allah itu suci. Ini seringkali. Ayat 6 dikatakan, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh penuh kemuliaan. Ini suasana yang terjadi di surga. Ini penglihatan Yesaya. Ya. Saat Uzia meninggal, Yesaya bisa melihat dirinya. Nah, setelah dia melihat kemuliaan Allah, Yesaya melihat bagaimana mulianya apa yang dilakukan malaikat di sana. Baru Yesaya melihat dirinya. Ada satu perbandingan. Setelah melihat kekudusan, bagaimana melihat Tuhan, di sana dia melihat dirinya sendiri. Dia menyadari dia bisa mengoreksi dirinya. Katakan di sana, melihat dirinya sebagai orang berdosa. Baru dia sadari. Di pasal 6 dia baru sadari bahwa dia adalah orang berdosa. Ini kuncinya. Kadang banyak orang dengan merasa dia berdosa. Tetapi Yesaya di sana, dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Padahal dia sudah dipakai oleh Tuhan. Setelah melihat kemuliaan Tuhan, baru dia, oh ini, saya tidak layak sebenarnya. Saya tidak layak untuk datang ke sana. Karena melihat kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan, sehingga dia menyadari, saya ini orang berdosa ini. Ya, orang berdosa. Nah, kalau kita seseorang itu sudah menyadari orang berdosa, nah di sana kita bisa mengoreksi. Orang berdosa di sana. Lalu kataku, celakalah aku. Ini dia menyadari dirinya, celaka aku. Bukan dikatakan celaka orang lain, tetapi dikatakan celaka aku. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Pertama dia menyadari bahwa dia orang yang najis bibir, orang yang bicara sembarangan, orang yang keluar kata-kata yang sembarangan. Di sana dia menyadari bahwa dialah orang yang najis bibir. Kenapa dia najis bibir? Karena apa? Dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun aku telah melihat sang raja, aku telah semesta. Ternyata Yesaya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dia menyadari selama ini dia pelayanan, dia melakukan sesuatu hal, dia dekat dengan raja, dekat sahabat raja, tetapi dia tinggal di tengah-tengah orang berdosa, di tengah-tengah orang Israel yang begitu tidak menjaga kekudusan hidupnya. Sehingga apa? Itu menjadi terpengaruh bagi dia. Ya kan? Akhirnya apa? Dia tidak sadar bahwa selama ini dia sudah berdosa dalam perkataannya. Saya kadang-kadang kita juga seperti itu terjadi. Kita tinggal di tengah-tengah orang yang boleh dikatakan orang yang tidak percaya, orang yang enggak makan. Akhirnya kadang kita jadi transfer juga, ya kan? Dia jadi anak Tuhan, ya. Tapi dalam pergaulannya akhirnya
tersimpan di otaknya. Akhirnya kata-kata keluar tanpa disadari. Ya kan ini bisa. Ini bisa terkali. Karena itu kalau kita perhatikan saat ini, banyak kata-kata yang apa? Keluar dari kata-kata keren lah gitu. Ya, kata-kata anak muda gitu kan. Ya, yang nggak peduli lagi. Ya pokoknya bisa keluar kata-kata ini. Nah inilah, selama ini saya juga menyadari, itu dikatakan aku tinggal di orang dan yang najis bibir. Ya ini setiap orang yang dekat dengan Allah melihat dirinya dari sudut pandang yang sama seperti Yesaya. Nih, setelah orang itu melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan, maka dia akan menyadari dirinya siapa. Seperti yang dialami Yesaya. Yesaya baru sadar bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Nah, hidup kita juga, kita kadang-kadang di dalam hidup kita, ya, kita nggak menjaga perasaan, perkataan kita. Sekarang-kadang kita menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Karena kita udah ini, tapi kita akhirnya kita yang dipengaruhi, bukan kita mempengaruhi. Ini istilahnya seperti itu. Petrus saat dekat Yesus dia berkata, ya, Petrus juga saat dekat Yesus. Kedekatan kita kepada Tuhan membuat kita sadar siapa kita. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita baru menyadari siapa kita. Salah sedikit cara kita ada penyesalan dalam hidup kita. Salah sedikit tersinggung menyinggung orang lain, kita sudah menyadari, oh saya runut, salah ini. Ini yang dikatakan, Tuhan pergilah padaku karena aku orang berdosa. Ini yang dikatakan Petrus. Petrus seolah dia tidak layak untuk datang kepada Tuhan, karena dia menyadari orang berdosa. Kedekatan Petrus dengan Tuhan itu luar biasa. Hanya Petrus yang mengakui dia adalah Mesias. Tetapi pada saat dia dekat dengan Tuhan, jangan dekat-dekat, ini saya orang berdosa ini. Petrus juga menyadari dia orang berdosa. Orang berdosa yang harus diselamatkan. Ini pengalaman Petrus, dan juga dikatakan di sini, ya, Yohanes pada saat dia di Pulau Patmos, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia tersungkur seperti orang mati, bisa karena melihat Tuhan. Ini yang dialami Yohanes pada saat dibuang ke Pulau Patmos. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, katakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Katakan di sana, bagaimana pada saat itu ada kegentaran ketika kita melihat Allah, melihat kekudusan Tuhan, ada kegentaran di dalam diri kita, sehingga tersungkur sama dengan tua-tua yang dalam Wahyu. Mereka melemparkan mahkotanya, mereka sujud dan berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Sikap tua-tua ini juga bisa kita pelajari. Bagaimana sikap kita pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, ini harus kita lihat. Tokoh-tokoh Alkitab juga melihat bagaimana kuasa Tuhan. Ini pengalaman Petrus. Saat ujian mati, Yesaya melihat tugas dan tanggung jawab. Baru pada saat dia melihat, baru dia melihat apa tanggung jawab Yesaya. Sebenarnya kita itu punya tanggung jawab. Yesaya pada saat dia menyadari dia orang berdosa, orang yang najis bibir, langsung ada serapin yang
membawa api ke bibirnya sehingga dia mengalami pemulihan. Jadi pada saat kita merasa berdosa, kita perlu datang minta pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita. Nah, setelah itu dibereskan dosanya, baru Tuhan diberi tanggung jawab kepada kita. Yang dikatakan di sini, Yesaya melihat bahwa Allah memerlukan dia. Jadi inilah bahwa Yesaya melihat bahwa Allah memerlukan dia. Ternyata kita setelah kita melihat Tuhan, kita ditebus dosa kita, Allah memerlukan kita. Tuhan memerlukan kita. Tuhan memerlukan kita sebenarnya. Luar biasa kan? Tuhan itu memerlukan kita di dunia. Ya, setelah itu dikatakan Yesaya, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini panggilan Allah kepada Yesaya. Setelah Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, baru dia katakan ada panggilan khusus. Sebenarnya kita dipanggil oleh Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ada kepekaan mendengar suara Tuhan. Ya, nggak ada kepekaan. Sebenarnya kita seperti yang dialami Pak Nelson tadi. Dia gelisah pada saat sudah diingatkan, dia gelisah. Sudah ditunjukkan orang gitu untuk dia layani. Tapi ada satu peperangan rohani di sana. Saya beritakan atau tidak, saya dapat gitu ya. Ini peperangan yang terjadi. Peperangan terjadi itu, peperangan rohani terjadi apakah dia mau memberitakan. Tetapi dia mau taat kepada Tuhan, dia beritakan. Ini juga yang saya alami ketika hari Minggu pulang gereja. Hari Minggu kan pulang gereja, ada telepon, tolong pergi ke rumah Sanu katanya. Ya, ke rumah seorang bapak katanya. Udah agak malam ya. Ya, saya bilang ke bapak itu, saya SMS lagi, WA. Saya besok datang Pak. Dia SMS lagi, kalau besok bapak datang, ya saya kalau ketemu bisa mati aja gitu. Kalau saya masih hidup, kalau bawa datang, kalau ketemu, kalau saya masih hidup. Ini udah keadaan kritis kan. Ya, tapi saya bilang besok saya datang, saya bilang kan ya besok memang saya datang besoknya. Dia cerita bahwa dia pernah kecelakaan, istri anaknya pergi ke Singapura nggak pulang-pulang, dia ditinggal sendiri di rumah itu. Pada saat malam-malam dia katanya dibangunkan oleh seseorang, tapi cuman dia sendiri yang di rumah itu katanya. Kalau malam dia mau mati aja katanya. Terus saya langsung, kalau saat ini Bapak udah percaya Yesus, saya bilang udah percaya. Sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Langsung saya dukung. Oh, di surga Pak katanya. Ya, di surga. Saya layani dia supaya dia mau menerima Yesus. Ya kan? Langsung menerima Yesus. Setelah kami berdoa, terus dia mulai tenang. Ya kan? Mulai tenang dia. Nah, di sana satu hal. Setelah tenang dia, baru saya kasih renungan firman Tuhan. Wah, saat ini dia selalu menjawab. Nah, ini satu hal. Sebenarnya banyak masalahnya dialami. Ya, banyak masalah. Juga paman saya itu selalu diskusi. Setiap satu dia ada telepon saya untuk diskusi mengenai tentang firman Tuhan. Saya tanya, karena dia dari Apen. Kemarin baru saya tanya. Sebelumnya sudah kami ngobrol 2 jam 3 jam. Saya tanya. Sekarang saya tanya, Yesus ada di mana? Ada di surga katanya. Terus di mana lagi? Ya di surga aja katanya.
Saya harus jelasan lagi dalam Wahyu 3:20 supaya dia mengundang Yesus. Ini sudah terbiasa. Karena dia sering pelayaran sekarang dia di Malaysia katanya nggak ada itu, dia telepon saya, dia sharing firman Tuhan. Nah ini sebenarnya banyak hal-hal yang dikatakan kalau kita diperlukan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman-Nya. Seperti Yesaya juga diperlukan oleh Tuhan. Kita juga sebenarnya diperlukan oleh Tuhan. Untuk apa? Menjelaskan supaya orang-orang itu diselamatkan. Supaya orang-orang itu menerima keselamatan dari surga. Ini sebenarnya yang perlu kita jelaskan. Ya. Karena itu dikatakan Yesaya melihat bahwa tugasnya sangat berat. Ya, soalnya yang memberitakan itu, tugas itu sangat berat. Kenapa? Kemudian firman-Nya, pergilah katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggapi jangan. Ini karena itulah dia sudah tahu bagaimana sifat bangsa Israel, bagaimana tegar tengkuknya bangsa Israel, sehingga dikatakan apapun yang akan diberitakan, dia sudah melihat ini sangat berat kepada bangsa-bangsa yang akan dia beritakan. Karena di pasal 1 kalau kita baca Yesaya, katanya di sana hewan aja tahu pemiliknya, tetapi manusia nggak tahu pemiliknya siapa. Ini kekerasan hati bangsa Israel. Sehingga tugas yang diberikan Allah kepada Yesaya itu dia pikir sangat berat. Karena perlu perjuangan. Di sana dikatakan dia harus pergilah katakanlah kepada bangsa itu, dengarlah, dikatakan, dengarkanlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Artinya apa? Dia mendengar, tapi dia nggak mengerti. Ya kan? Menanggapi, jangan ditanggapi katanya, tapi dia harus mengatakan ini ke bangsa ini tentang Allah itu. Nah, saya kira juga di dalam kehidupan kita tugas itu juga diberikan kepada kita sebenarnya. Apa yang dialami oleh Yesaya itu juga yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Banyak saat ini kita kejadiannya yang kita alami. Ya, banyak orang yang kita kasihi meninggalkan kita, bahkan satu persatu meninggalkan kita. Tetapi apa langkah kita? Apakah kita datang kepada Tuhan, atau kita hanya menyesali diri kita? Ini dua pilihan. Kadang-kadang pada saat Yesaya mengambil jalan yang tepat, pada saat dia mengalami kesedihan, pada saat dia mengalami pergumulan, dia datang kepada Tuhan sehingga dia melihat Tuhan. Demikian juga yang kita alami. Pada saat kita mengalami sesuatu, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan kita akan melihat Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa menyadari, Tuhan terima kasih. Sebenarnya hidup ini hanya sementara, ya kan? Sebenarnya hidup ini hanya sementara. Ada batasnya. Seperti kasusnya Pak Aryo tadi, bagaimana dia katakan hidup ini di tangan Tuhan. Nggak tahu sebentar sehat, sebentar udah meninggal. Ya saat ini kan. Nah kita lari Tuhan. Nah selama kita tugas, pada saat kita merasa berdosa, kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita sadarnya kita selama ini kita najis bibir, perkataan-perkataan kita keluar tidak membangun, kita datang. Karena tangan Tuhan sangat terbuka. Karena dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dan menguduskan kita. Nah di sana ada kita pengakuan. Ya, kita bisa menyadari
Sehingga apa? Tuhan memberi tugas kepada kita. Tugas apa? Untuk katakan dalam Matius pasalnya 28:19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid kubaptislah mereka, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, di sana kita misalnya tugas itu juga diberikan kepada kita. Jadi tugas kita yang diberikan Tuhan, kita tidak hanya memikirkan kehidupan kita sehari-hari, tetapi ada tugas lain yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan bagi kita. Kalau kata Tuhan, siapa yang aku utus, ini aku Tuhan. Kita sampaikan firman Tuhan dengan simpel aja. Ya, ada ketemu orang, ya sharing lah. Ya, kalau saya sekarang ke orang Kristen langsung to the point aja. Ya, sekarang udah menerima Yesus belum? Kenapa? Supaya dia menyadari gitu. Ya, ternyata cepat juga dia, seperti Pak Aron ini namanya Pak Aron, dia langsung mau menerima Yesus. Ya. Akhirnya dia menerima Yesus. Dia sekarang selalu, Pak, kalau bisa datanglah, karena dia sendiri di rumah, kalau datang beritahu katanya. Ternyata banyak orang-orang yang mengharapkan panggilan kita. Banyak orang-orang yang ingin dilayani, tapi tinggal kita. Apakah kita mau menyadari hal itu? Panggilan Tuhan itu kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih seperti panggilan Yesaya, di mana Yesaya menyadari, melihat bagaimana kemuliaan Tuhan, sehingga hati yang sedih, dia bisa melihat bagaimana luar biasanya suasana di surga, sehingga dia menyadari dia tidak layak untuk ke sana karena dia merasa masih berdosa, sehingga dia minta pengampunan. Tuhan mengampuni dia, bahkan Tuhan berikan tugas kepada dia untuk memberitakan tentang kuasa Tuhan kepada bangsa Israel. Demikian juga kami Tuhan, dari sekian banyak orang, Tuhan memilih kami, dan Tuhan menempatkan kami di dunia ini untuk satu tujuan, supaya kami menyampaikan tentang keselamatan kepada orang lain, sehingga kami boleh melihat bagaimana orang diselamatkan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, supaya kami tidak dipengaruhi oleh dunia ini, tapi kami bisa mempengaruhi dunia ini dengan sikap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa yang campur tangan dalam kehidupan kami, menolong kami, dan juga memberikan kepada kami kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan, bila sebentar juga kami akan memasuki perjamuan kudus, biarlah Tuhan menolong kami melalui perjamuan kudus ini. Sungguh-sungguh kami boleh diberkati Tuhan, sehingga kami melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, bagaimana darah Tuhan Yesus tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuki perjamuan kudus. Ya, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Ya. Ya. Kita angkat satu pujian kasih yang terindah. Ya. Bisa panasan sama Padel untuk perjamuan kasih yang terindah. Kasih
Inilah yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku agumi. Katakan sekali karya terbesar. Masing-masing sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia datang sama dengan kita. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita orang-orang yang berdosa ini. Dia melayani orang-orang, bahkan juga mengasihi orang-orang yang menyakiti dia. Dia ditangkap dalam perjalanannya, dia disorak-sorai, bahkan diejek, bahkan dihina, bahkan setelah disalibkan. Juga diejek. Itu pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Kita mengingat penderitaan yang dia alami. Apakah penderitaan Yesus itu bagi kita sudah kita alami? Karena sebelum dia disalibkan, dia mengadakan satu perjamuan yang senantiasa kita ingat. Kita ingat di dalam kehidupan kita. Ketika murid-muridnya mengadakan perjamuan, dia mengambil roti dan mengangkatnya ke atas dan mengucap syukur. Dan dia katakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa kita. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah mereka memakan roti, dan juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas, dan dia berkata, inilah darahku yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa masing-masing. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kita mau katakan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu pada saat ini. Tuhan Yesus melawat kami satu persatu Tuhan. Tuhan Yesus melihat hati kami masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan pada saat itu Tuhan berikan kepada kami kekuatan. Di tengah-tengah saat ini musibah yang terjadi. Covid Corona yang semakin menyebar Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami, memisahkan kami Tuhan. Seperti bangsa Israel, Tuhan pisahkan dengan bangsa Mesir. Bila bangsa Israel di Megarza Mesir kena tulah, biarlah Tuhan perbedakan kami Tuhan. Tuhan lindungi kami Tuhan, sehingga kami tidak takut untuk menghadapinya Tuhan. Tapi kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga yang menolong kami. Sehingga Tuhan memberkati kami satu persatu Tuhan. Dan juga melindungi keluarga kami masing-masing Tuhan. Anak kami, istri kami dan juga suami kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Supaya kami terhindar dari sakit penyakit itu Tuhan. Supaya kesempatan ini kami lakukan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Karena banyak saat ini yang ketakutan Tuhan. Melihat musibah yang terjadi Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berikan kepada kami kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan. Sehingga berkat-berkat Tuhan kami terima. Sehingga sepulang dari tempat ini Tuhan, kami memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah segala pujian kami, segala syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Saud Siombing yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, yang tetap mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk tetap firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendoakan persembahan kita ini sebelum kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan yang tiada hentinya dalam kehidupan kami. Biarlah benar Tuhan persembahan kami ini bisa untuk memuji memuliakan nama-Mu, memperluas kerajaan-Mu Tuhan, memberikan jalan bagi para pelayan-Mu Tuhan untuk lebih lagi menyampaikan kabaran Injil, untuk melayani jemaat-Mu dan memperluas kerajaan-Mu juga Tuhan. Biarlah pengumpulan persembahan ini Tuhan menyukakan hati Tuhan, dan apa yang kami berikan ini semuanya menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengumpulkan persembahan kami dan kami tetap memuji dan meninggikan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tinggal dekat-Mu ku aman, ku menang, tanganku tangan-Mu. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku.
takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Layak dia berdosa. Nah, memang kalau kita semakin memahami kekudusan Tuhan itu pasti kita akan merasa semakin tidak layak. Tetapi bukan menjauh, tetapi kita semakin kagum, hormat kepadanya. Nah, dan setelah itu baru dia mendengarkan panggilan Tuhan bagi dirinya. Jadi betapa pentingnya sebetulnya hubungan yang dekat dengan Tuhan itu akan menyadarkan kita akan panggilan kita masing-masing. Yaitu yang kita sudah dengar tadi firman Tuhan. Ya, saya kira itu kesimpulannya. Terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi. Kita semua adalah alat-alatnya. Betul bahwa ini masa-masa di mana banyak orang sangat menantikan pengharapan, ya, karena begitu banyak orang yang bermasalah, dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Ya, Tuhan berkati Pak Saud dan teman-teman yang lain, Pak Rio, semua juga, ya, termasuk Indri yang selalu mempersiapkan banyak hal di gereja ini. Terima kasih ya, semua terima kasih. Yang hadir terima kasih, persembahannya juga semua terima kasih. Ya, kita akan melihat warta. Itu jumlah total persembahan minggu lalu ya, 305.000. Ya, terima. Oh, 365.000. Ya. Yang berulang tahun pada tanggal 13 ya, Ibu Dewi. Ganti sekali-sekali namanya, Ibu Pur. Selamat ulang tahun, mana ibunya? Keluar ya. Tanggal 29 Ibu Melani. Ya, kali ini tidak dirayakan. Ya, tapi tetap saja selamat ulang tahun. Ulang tahun pernikahan ya Pak Milo pada tanggal 14 ya, bersama dengan Ibu Susana. Ya, Tuhan juga memberkati. Bapak Ibu ini yang bertugas. Bapak Ibu bisa silakan lihat ya, Ibu Anita. Nggak kebaca? Baca ya. Ya, udah jelas ya, ada semua di situ. Baik Bapak Ibu, ada yang lain? Oh ya, ini untuk ya mendengarkan khotbah dari Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM ya, setiap minggu pagi pukul 7. Silakan. Ini yang menjadi topik doa kita. Ya, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ada hamba Tuhan yang menubuatkan tahun ini kata tahun yang berat. Banyak juga paranormal yang sama. Banyak juga penggiat-penggiat keyakinan Jawa itu. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu banyak sekali yang mengatakan tahun ini akan tahun bencana. Dan bahkan ada juga yang mengatakan, terlalu berani juga itu, rakyat Indonesia nanti tinggal sepertiga kan. Aduh, saya pikir keterlaluan. Gimana ceritanya tuh? Memang itu di Wahyu gitu. Ya, jadi Bapak Ibu doakanlah, karena bagaimanapun kita sudah melihat bencana yang sudah terjadi. Itu yang sudah pasti. Kalau yang ke depan itu kita percaya kepada Tuhan saja. Biar Tuhan yang menolong kita. Ada yang mengatakan juga Sesar Lembang katanya akan menggeliat. Saya bilang ke istri saya, oh enak nih yang jauh di Kopo, saya bilang. Kalau kami kan dekat gitu ya, yang di Kopo kan lebih jauh gitu ya. Ya, tapi saya bilang ke istri, nggak ada tempat aman lah di dunia, nggak ada. Ya, satu-satunya tempat aman itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita berserah sajalah. Dimanapun kita bisa kena bencana juga. Yang jelas ya, kita jangan lari kepada bencana, hanya itu saja. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami sudah bisa bersekutu bersama-sama beribadah di tempat ini. Sementara sebagian besar umatmu di Indonesia ini tidak bisa bersekutu, khususnya di perkostaan, dan kami adalah istimewa. Terpujilah namamu Tuhan, karena kami menghargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama, bahwa ketika duka kami mesti datang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan biarlah kami berhadapan dengan kemuliaan dan kekudusan-Mu, sehingga kami menyadari keberadaan kami sendiri tidak layak, tetapi Engkau melayakkan kami,
Dengan demikian kami akan semakin bersemangat lagi untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Walaupun pada dasarnya Tuhan Engkau bisa melakukannya sendiri, tetapi Engkau memutuskan untuk mengambil bagian, kami mengambil bagian. Engkau membutuhkan kami, bukan karena Engkau tidak berdaya. Sungguh suatu kepercayaan yang besar yang Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Saud. Berkati terus menerus pelayanannya. Berkati juga untuk pelayanan terhadap seorang bapak. Kau pimpin supaya bapak ini bisa bertumbuh di dalam iman, di tengah-tengah kesepian hatinya, di tengah-tengah kesendiriannya. Biarlah dia bangkit dan menjadi berkat, menjadi alat Tuhan juga. Terima kasih untuk Pak Rio dan semua tim yang melayani di hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau berkati Duga Indri yang selalu setia mempersiapkan segala sesuatu. Terima kasih untuk Pak Pur juga yang sudah berkorban banyak. Kami bersyukur kepadamu untuk hati semua orang yang diberikan kepada Tuhan lewat pelayanan kami di tempat ini. Walaupun pelayanan ini tampaknya kecil, tetapi ketika kami melakukannya dengan kesungguhan hati, maka itu adalah pelayanan yang besar, yang memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau bukan melihat jumlah, bukan melihat kuantitas, tapi Engkau melihat kualitas dari apa yang kami lakukan bagimu. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa setiap orang yang bersungguh-sungguh hati tidak akan pernah kehilangan upahnya di hadapan-Mu. Engkaulah yang akan membalasnya. Karena itu biarlah tercurah berkat-berkat-Mu atas apa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu ini semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa dan negara kami, karena begitu banyak masalah yang sedang dihadapi. Bencana demi bencana menimpa bangsa ini, sehingga banyak orang yang mengalami kerugian materi dan bahkan mengalami kerugian jiwa juga. Kami berdoa kepadamu supaya Tuhan ada solusi bagi semua ini, bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah ini, supaya Tuhan menolong mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan. Kalau masih ada hal-hal yang berupa bencana akan muncul lagi di depan, kiranya Tuhan menolong supaya semua kami tanggap, khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah terlebih dahulu yang mengulurkan tangan. Kami berdoa juga supaya kami pun sebagai anak bangsa saling menolong satu dengan yang lain tanpa kami membedakan apapun. Biarlah kami melihat bahwa kami semua anak-anak bangsa yang memiliki hak, kewajiban yang sama, dan setiap orang adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain tanpa harus diblok atau dibatasi oleh perbedaan-perbedaan. Tuhan, kami mohon supaya Engkau campur tangan di dalam semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan, teguhkanlah hati pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini. Berikan hikmat, wibawa, kemampuan untuk memimpin sehingga bangsa ini tetap kuat, teguh, tidak terjadi perpecahan. Karena banyak orang yang ingin membuat bangsa ini menjadi kisruh. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang memegang, menggenggam bangsa ini, supaya setiap upaya-upaya untuk melakukan hal-hal yang bisa merusak bangsa kami digagalkan oleh Tuhan. Kami mohon, lindungi Presiden, berkatilah dia, jagailah dia dan seluruh anggota keluarganya, para pemimpin kami di dalam kabinet. Engkau berkati mereka. Engkau juga memberkati semua pemimpin di daerah-daerah sampai ke RT. Tolonglah ya Bapa, Engkau yang campur tangan atas seluruh pemimpin bangsa ini. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan diri dan kuasa-Mu terus menerus terhadap bangsa ini. Kami rindu gereja-gereja-Mu bangkit untuk menjadi terang, menyampaikan kebenaran, menjangkau jiwa-jiwa, memperkenalkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon bangkitkan generasi-generasi baru, orang-orang yang bekerja keras, yang rela berkorban apapun demi Kristus, orang-orang yang taat, yang setia, yang menjadi teladan di tengah-tengah bangsa ini. Karena kami rindu bangsa ini betul-betul kembali menjadi milik Kristus. Kami serahkan gereja-gereja, supaya gereja-gereja semakin kuat dan bersatu, agar gereja-gereja tidak terlena di dalam kenikmatan dunia ini, tetapi betul-betul gereja itu rela berkorban untuk menjadi berkat bagi sesama. Bapa, kami berdoa kepadamu supaya Engkau juga memberkati gereja kami ini. Kami rindu supaya gereja ini terus bertumbuh, saudara-saudara kami
yang sudah lama tidak hadir Kau berkati. Berkati seluruh jemaat-Mu, lindungi dan kami pribadi dan keluarga, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami, semua Engkau berkati, masa depan kami Engkau berkati. Tapi yang terpenting dari semua adalah pertumbuhan rohani kami. Berkati Pak Yopi Tuhan sebagai gembala sidang, Kau topang, Kau beri dia kekuatan dan kesehatan, umur yang panjang. Demikian juga dengan Ibu, Tuhan terus memberkati supaya Ibu pun tetap kuat, sehat dan bersemangat. Berkati Oma juga, tolonglah Oma Tuhan, Kau campur tangan terus atas hidupnya. Bapa, kami berdoa, apapun pergumulan kami, anak-anak-Mu di gereja ini, supaya Tuhan sendiri yang menolong itu semua. Dan rencana hamba-Mu juga untuk pergi kembali ke Kabupaten Kuningan, Tuhan yang memberkati segala sesuatunya, supaya hamba-Mu peka kepada suara Tuhan, mengikuti kehendak-Mu, bukan kepentingan pribadi, tunduk takluk kepada otoritas-Mu. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah, pimpinlah dalam segala-galanya. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati Bu Lili. Mohon belas kasihan-Mu, Engkau jamah dia Tuhan, sembuhkanlah dia dari penyakitnya. Demikian juga dengan Michael, kami berdoa supaya Engkau juga memberikan pertolongan kepada dia terus menerus. Kami juga berdoa kepada keluarga yang ditinggal oleh tulangnya Pak Rio Tuhan, berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Mungkin mereka lagi berduka, Tuhan yang topang mereka. Kami juga berdoa kepadamu untuk keluarga pendeta Ibu Dede almarhum. Tuhan, anak-anaknya, mantu-mantunya, berkati mereka semua. Dan juga kami berdoa untuk almarhum dari pendeta Pak Arinto. Berkatilah Ibu Tuhan, berkati anak-anak mereka, hiburkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga kepadamu supaya Engkau terus menerus yang akan menolong ibadah-ibadah kami ke depan, agar kami semua tetap steril dari virus corona ini. Bebaskan kami supaya kami tidak pernah terpapar Tuhan, dan juga tidak menjadi karir bagi orang-orang lain. Mohon Tuhan campur tangan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus adalah persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan jugalah terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.